Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Bagaimana kabarnya pada pagi hari ini? Apakah semua sehat? Alhamdulillah. Baiklah, coba dulu perhatikan teman-temannya. Apakah semua sudah hadir? Oh, sudah. Tanpa menunggu waktu lama, sebelum kita memulai pembelajaran, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa dimulai. Amin. Selesai. Seperti biasanya, sebelum kita memulai pembelajaran, mari kita bernyanyi terlebih dahulu. Ayo, semuanya berdiri. Ayo kawan, kita belajar dengan semangat di hari ini. Ambil bukumu, ambil pensilmu, kita belajar bersama-sama. Ayo, ayo kita belajar, jangan lupa baca basmalah. Ayo, ayo kita belajar, dan jangan lupa akhiri basmalah. Alhamdulillah, semangat anak-anak ibu ini ya. Baiklah anak-anak ibu, pada kesempatan kali ini kita akan belajar buku panduan tematik bertema 4 yang temanya itu adalah berbagai pekerjaan. Subtema 1, jenis-jenis pekerjaan. Di sini 3 mencakup mata pelajaran, yaitu IPA, IPS, dan Bahasa Indonesia. Tujuannya yaitu adalah dengan mengkaji bacaan, siswa mampu menjelaskan mengapa kita perlu menjaga sumber daya alam dan mampu menjelaskan apa-apa saja pekerjaan yang ada di dalam kebun teh dan mampu membandingkan dengan tempat tinggal kamu, di tempat tinggal kamu pekerjaan apa aja yang ada di situ gitu ya. Baiklah anak-anak, tanpa menunggu waktu lama, mari kita buka buku halaman 1. Ayo membaca. Ibu bacakan dengan nyaring ya. Anak-anak ibu bisa membaca atau melihat ya. Ketika liburan tiba, Lani mengunjungi kakeknya. Kakek Lani tinggal di daerah pegunungan. Udara di sana sangat sejuk, berbeda dengan udara di tempat tinggal Lani. Setiap pagi, Lani tidak pernah bosan menemani kakeknya berjalan kaki. Tempat tinggal kakek Lani dekat perkebunan teh. Kakeknya sering mengajak Lani berjalan-jalan mengitari kebun teh di daerah sekitar rumahnya. Lani diberitahu oleh kakeknya bahwa teh merupakan salah satu tanaman yang dapat tumbuh dengan baik di daerah berudara sejuk. Sekarang ibu mau jelaskan, bukan hanya di Pulau Jawa saja yang memiliki kebun teh. Di Pulau Jawa itu memiliki kebun teh seperti di Brebes, seperti di Malang. Itu ya, banyak lagi contohnya. Jangan jauh-jauh, seperti di daerah kita saja, Sumatera Utara, Simalungun. Ya kan? Di Simalungun itu terdapat sebuah kebun teh yang memiliki udara sejuk. Coba perhatikan gambar yang ibu tunjukkan ini ya. Ini adalah gambar perkebunan teh di Brebes. Inilah dia contoh contoh gambar perkebunan teh di pegunungan. Terlihat jelas ya anak-anak ibu, udaranya sejuk, dingin dan segar, berbeda dengan di daerah kita yang banyak asap. Di sini kan lihatlah tidak ada yang begitu kan. Baiklah, kita lanjutkan lagi ya. Tempat hidup tanaman teh yang seperti Ibu jelaskan tadi ya, dia tumbuh di berudara sejuk. Coba baca dulu dalam hati ya tentang tempat hidup tanaman teh. Ibu kasih waktu 10 menit. Selesai? Baik. Jawablah pertanyaan berikut ya. Di mana tanaman teh dapat tumbuh dengan baik? Bagaimana caranya agar tanaman teh bisa bermanfaat menahan erosi? Yang ketiga, apa yang terjadi apabila tanaman teh harus menerus dikonsumsi besar-besaran?
Apa yang sebaiknya dilakukan oleh petani teh agar tumbuhan teh tetap bertahan? Yang kelima, apa yang dapat kamu lakukan agar tanah yang digunakan untuk menanam teh tetap subur? Coba diskusikan jawabannya bersama teman-temannya. Apakah sudah benar jawabannya? Baik. Coba lihat halaman berikutnya. Di sini ada peta, ya. Buatlah peta pikiran yang berisi informasi tentang pentingnya menjaga keseimbangan alam dan kelestarian sumber daya alam bagi manusia. Coba perhatikan dulu anak ibu ya. Mengapa menjaga keseimbangan alam dan kelestarian alam, daya alam itu penting? Mengapa? Iya, mencegah terjadinya bencana seperti banjir dan longsor. Ini mengurangi terjadinya pencernaan lingkungan, menanggulangi ancaman rusaknya ekosistem, menjaga flora dan fauna dari kepunahan, ya, menjaga tumbuh-tumbuhan dan hewani, ya, agar dapat meningkatkan pemasukan air bersih. Kalau sering banjir, bagaimana kita bisa mendapatkan air bersih? Karena air bersih itu akan bercampur dengan lumpur-lumpur. Kalau airnya bersih, otomatis pasti bisa kita gunakan seperti mencuci, ya kan? Iya, bagus. Lanjut, agar SDA sumber daya alam tersedia dan mudah didapatkan untuk memenuhi kebutuhan manusia. Terus, membuat pemandangan agar menjadi bersih dan indah. Cobalah kalau bersih lah lingkungan kita. Apa tak enak mata kita menengok, kan? Iya. Yang terakhir, agar anak cucu kita mendapatkan warisan bumi yang sehat dan bersih. Itulah pentingnya mengapa kita harus menjaga sumber daya alam di lingkungan kita. Coba diskusikan dulu bersama teman-temannya, apakah ini semua sudah benar? Lalu jawablah. Selain yang ini, Ibu kasih contoh ini ya, jawab dulu ya bersama teman-temannya. Nanti kumpulkan di depan mejanya, nanti Ibu periksa ya. Coba kita lanjut lagi ya anak-anak Ibu. Coba ya, ini udah kan sumber daya alam manusia ya. Jadi, ayo menulis. Banyak masyarakat yang menikmati teh, akan tetapi tahukah kamu tentang proses pembuatan teh? Ayo, siapa yang tahu pendahuluan bagaimana membuat teh? Coba perhatikan gambar yang Ibu tunjukkan ini, ayo. Nah, perhatikan ya anak-anak Ibu. Ini adalah perkebunan teh yang Ibu tunjukkan tadi ya, perkebunan teh di Brebes. Inilah dia modelnya ya, perkebunan teh. Lalu seorang petani memetik daun teh. Sebelum mengelola kita harus memetiknya terlebih dahulu. Mana yang harus dipanen ya? Yang ketiga ini harus melayukan daun teh dulu. Kita layukan dia dulu sebelum kita memasuki penerapan penggilingan. Yang kelima adalah pengemesan teh. Disinilah kita siap meminum teh ya. Jadi anak-anak Ibu semua paham ya, yang kalian minum di pagi hari teh itu beginilah cara proses pembuatannya ya anak-anak Ibu. Jadi tidak ada yang tidak paham lagi ya tentang proses pembuatannya ya. Iya, baik, beginilah ceritanya ya. Baiklah, kita lanjut lagi ya. Untuk mengolah teh menjadi minuman, banyak jenis pekerjaan yang terlibat pada penanam teh, pemetik teh, penggiling daun teh, dan pengemasan teh. Apa yang kamu ketahui tentang jenis pekerjaan di sekitarmu? Bandingkan dengan temanmu, dengan informasi yang kamu miliki bersama temanmu. Coba dulu. Bandingkan dulu ya bersama temannya. Kita ambil lagi ini sampulnya ini ya, perkebunan teh. Ini adalah pekerja di sebuah perkebunan teh ya nak ya.
Di sinilah ini hanyalah sebuah petani ya. Mereka adalah ia bekerja di sebuah perkebunan teh dengan memetiknya serta menggilingkannya. Itu semua mereka bekerja ya. Baiklah, coba dulu, tengok dulu ini. Ini ya, tengok ini. Diagramnya ini, diagram penmu, pekerjaan katanya. Coba bandingkan dulu. Ini pekerjaan apa cocoknya, Nak? Iya, kita cobalah dulu contohnya ya. Pekerjaannya itu seperti pekerjaan nelayan. Ya, kita bandingkan dulu di sekitar kamu nelayan. Kita buatlah dulu sini nelayan. Di sini petani kita buat ya. Jadi ibu tanya dulu anak-anak ibu ini ya. Nelayan itu tempat tinggalnya di daerah mana, Nak? Oh iya, daerah pantai ya kan, daerah dekat pantai. Kalau petani itu di daerah mana? Iya, pandai sekali, daerah dataran rendah ya. Nah, kita kembalikan lagi ke buku. Di sini kita buat petani, di sini kita buat nelayan. Jadi persamaan mereka itu apa? Sama-sama kerja dan sama-sama menghasilkan pangan untuk manusia. Itulah kesamaan mereka ya, Nak ya. Dan coba dulu ibu mau nanya juga sama anak-anak ibu sekalian. Kalian anak-anak ibu semua tinggal di daerah mana, Nak? Ada yang daerah pegunungan, ada yang daerah dataran rendah, dan ada daerah perpantaian. Oh ada, coba perhatikan dulu gambar ibu ini ya. Coba perhatikan. Adakah yang tahu ini gambar apa, Nak? Coba, ada yang tahu ini gambar apa? Iya, ini tempat permukiman warga di dataran rendah. Lalu Bu, jenis pekerjaan apa yang cocok di dataran rendah, Bu? Baik, di sini Ibu akan jawab. Pekerjaan yang cocok di dataran rendah adalah seperti pedagang, seperti guru, dokter, pengusaha, dan lainnya. Dan coba perhatikan gambar berikutnya. Ini adalah gambar permukiman di tepi pantai ya. Lalu coba kamu lihat pekerjaan apa kira-kira yang cocok dengan tempat tinggal di tepi pantai. Iya, bagus sekali anak ibu. Pekerjaan yang cocok di tepi pantai adalah nelayan. Nelayan itu bagaimana kerjaannya, proses kerjaannya? Ia menangkap ikan di sungai ataupun di laut dengan menghasilkan sumber daya alam pangan, sumber daya pangan untuk manusia ya. Bagus sekali. Dan yang terakhir, coba perhatikan ini kira-kira permukiman di mana, Nak? Tempat tinggal di mana? Iya, bagus sekali, pintar-pintar anak ibu semua ya. Iya, ini daerah permukiman di pegunungan ya. Seperti kita lihat daerah sini pergunungan. Otomatis udara yang di pergunungan ini semakin tinggi tempat tinggal kita, daerah pegunungan, semakin tinggi udara dinginnya. Pekerjaan apa Bu yang cocok di daerah sini, Bu, pegunungan? Iya, seperti berternak, seperti menanam sayur. Karena apa, Nak? Karena tanah-tanah di pergunungan itu tanahnya subur, sehingga menghasilkan sayuran dan buahan segar ya. Serta apa lagi, Bu? Iya, ini adalah pemandu wisata. Apalagi kita mau ke gunung, itu kita perlu ada pemandu wisata kita. Karena apa, Nak? Kita hanya kan kita seorang wisatawan yang ingin berkunjung ke tempat orang. Jadi kita harus menggunakan jasa ya, supaya kita selamat ya, Nak ya.
Baiklah, kita lanjut lagi dan lihat bukunya. Coba buka lihat bukunya ya. Ayo berdiskusi. Tanaman memberikan manfaat bagi manusia apabila tidak berhati-hati dalam memanfaatkannya. Tumbuhan akan punah. Manusia akan mengalami kesulitan. Oleh sebab itu, kita wajib menjaga keberadaan tanaman dengan menanam kembali serta menjaga lingkungannya. Seperti yang kita bahas di ini ya nak ya, di papan tulis ini adalah menjaga keseimbangan alam dan kelestarian daya alam penting. Kita harus bisa menjaga ya, karena semakin kesini semakin sedikitnya pemasukan sumber daya alam. Ya, kenapa? Cobalah kita lihat hewan-hewan yang punah sekarang sudah makin punah. Seperti air ya kan, sudah semakin apa kita bilang ya, pemasukannya itu air bersih itu semakin sedikit. Karena apa? Sekarang musim banjir ya. Cobalah nggak musim banjir, pasti bersih airnya, kita bisa menggunakannya dengan untuk sehari-hari, ya kan? Baiklah, sekarang Ibu mau bertanya dulu, dengan apa Bu supaya banjir itu nggak naik ke atas Bu? Iya, sekarang coba lihatlah ini dengan kita menanam pohon kembali ya, menanam pohon kembali. Cobalah nak kita bayangkan dulu ya. Kenapa bisa banjir sekarang? Kenapa sering banjir lah gitulah ya? Karena sekarang banyaknya pohon-pohon yang sudah tertebang akibat tangan manusia yang tidak bertanggung jawab, ya kan? Itulah pentingnya kita menanam pohon kembali supaya air pasang itu tidak naik ke pemukiman kita seperti ini. Ini adalah contoh, iya, pohon bakau. Ini sangat penting, sangat cocok di daerah perpantaian. Sehingga ada ombak, dia tidak naik ke atas, bahkan dia lari ke pohon bakau ini. Nah, itulah yang membuat kecilnya terjadi kebanjiran. Paham anak-anak Ibu semua? Baik ya, sudah paham. Jadi jawablah pertanyaan berikut berdasarkan cerita di atas. Cerita taman bermain yang hilang ya. Ibu kasih waktu 15 menit serta menjawabnya ya. Selesai nak? Baik ya, sekarang kita lanjut. Cara melindungi pantai dari erosi abrasi ya. Adanya bakau di pesisir pantai bermanfaat untuk menjaga agar garis pantai tetap stabil dan tidak terkikis oleh terpaan ombak. Yang kedua, menahan rembesan air laut ke atas ya. Yang ketiga, sebagai perangkap zat-zat pencemar dari limbah industri. Seperti yang Ibu bilang tadi, pentingnya pohon bakau di daerah perpantaian ya, apalagi tinggal di perpantaian. Itu kadang kita harus was-was ya kan, karena kita tidak tahu kadang kapan air itu naik ke darat. Itulah bahayanya dan itulah pentingnya pohon bakau di daerah rumah kita bagi yang di pantai atau di sungai. Baiklah anak-anak Ibu sekalian yang Ibu sayangi, dari sekian materi Ibu, ada yang perlu ditanyakan atau yang belum yang mengerti, coba ditanyakan sama Ibu. Baik, semuanya sudah paham ya? Iya, sekarang Ibu kasih tugas di rumah ya, untuk minggu depan dikumpulkan ya. Coba tuliskan jenis-jenis pekerjaan apa yang ada di rumah, di sekitar rumah kamu.
Udah? Iya. Dan apakah kamu tinggal di daerah pegunungan? Pegunungan di laut di bagian pantai atau di dataran rendah? Coba tuliskan, kalian itu tinggal di daerah mana? Dan beri contoh pekerjaan apa yang ada di situ. Siap? Oke, baiklah anak-anak ibu sekalian, mungkin sampai di sini materi ibu yang ibu ajarkan. Baiklah, ibu akan mengingatkan sekali lagi anak, mengapa kita penting menjaga keseimbangan alam dan pelestarian daya alam, ya. Ibu pengen anak-anak ibu bisa menjaga kelestarian alam, baik itu di sekitar lingkungan rumah ataupun lingkungan bermain atau berwisata. Contohnya yang kecil saja, jangan membuang sampah sembarangan, jangan membuang botol aqua sembarangan ya. Kalau bisa lagi makan-makan kantongi sampahnya, supaya apa? Supaya kita bisa menjaga kelestarian alam kita, supaya tetap cantik dan indah serta bersih ya nak ya. Iya, mungkin sampai di sini yang ibu dapat sampaikan. Mohon maaf jika ada kesalahan. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum kita bubar, alangkah baiknya kita baca alhamdulillah dulu. Alhamdulillah.